Lebih ekstrimnya lagi, si pelaku ini menyayat dan memotong bagian bawah payudara si korban dan merobeknya, lalu memasukkan tangannya untuk memastikan bahwa korban ini jantungnya benar-benar sudah berhenti. Hello everyone, welcome back to my channel. Kali ini kita bertemu lagi di channel aku dan kita masih akan ngebahas masalah seputar pembunuhan yang baru-baru aja terjadi, guys. Kali ini datangnya dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kasus kali ini menimpa seorang korban yang bernama Haris Mandagi alias Lisa. Dia ini adalah seorang transpuan atau yang biasa kita kenal sebagai waria, guys. Dan pelakunya itu sendiri adalah kekasih sesama jenis korban yang bernama Riko Kumesa alias Koko. Riko Kumesa alias Koko ini adalah seorang pria berumur 31 tahun. Sedangkan waria yang bernama Haris Mandagi alias Lisa, pemilik salon Lisa yang beralamat di Kelurahan Wawalintoan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, beliau berumur 49 tahun. Kronologis dari kasus pembunuhan waria Haris Mandagi alias Lisa bermula ketika mereka berdua, yaitu Haris Mandagi alias Lisa bersama pasangan sejenisnya Riko Kumesa alias Koko, baru saja pulang dari desa Paso, Minahasa. Jadi guys, si Riko Kumesa ini selain sebagai pasangan sejenis dari Haris Mandagi alias Lisa, dia juga adalah asisten yang sering membantu Haris Mandagi alias Lisa untuk mendekor acara pernikahan yang biasanya mereka tangani, guys. Nah, ketika itu sekitar pukul 23:30 WITA atau sekitar setengah 12 malam, ketika masih tanggal 29 April 2022, mereka sampai di kediaman mereka berdua di Kelurahan Wawalintuan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Nah, sesampainya di sana, tidak lama kemudian si Riko Kumesa ini meminta sejumlah uang untuk membeli obat batuk Comix, guys. Nah, sebagaimana yang kalian tahu, biasanya obat Comix ini dikonsumsi untuk bisa mendapatkan efek mabuk atau ngefly. Jadi pada saat setibanya mereka berdua tiba di kediaman mereka, si Riko Kumesa ini, sang pelaku, minta uang kepada si korban. Nah, ketika itu si korban memberikan sejumlah uang, yaitu sekitar 250.000. Setelah diberikan uang itu, sang pelaku pergi ke daerah Tomohon untuk membeli 4 box obat batuk Comix, guys. Nah, bayangin aja guys, 4 box Comix mau dilahap sendirian nih sama dia. Nah, lalu setelah itu sekira pukul 1 waktu Indonesia Tengah, sampainya pulang di kediaman salon Lisa, sang pelaku Riko Kumesa diajak untuk berhubungan intim dengan sang korban, yaitu Haris Mandagi. Namun ketika itu sang pelaku menolak untuk melakukan hubungan intim. Entah mengapa pada saat itu si Riko Kumesa alias si pelaku ini menolak berkali-kali ajakan dari korban untuk berhubungan intim. Nah, saat itu si korban pergi untuk tidur, dan sedangkan pelaku Riko Kumesa ini meminum sejumlah 20 saset obat Comix yang sudah dia beli sebelumnya, guys. Sekitar pukul 2.30 dini hari, sudah masuk ke tanggal 30 April 2022, si Riko Kumesa ini lagi-lagi mengonsumsi obat batuk Comix yang sudah dia beli tadi sebanyak 20 saset lagi, guys. Jadi total yang sudah si pelaku minum ini berjumlah 40 saset Comix, dan itu setiap 20 sasetnya dia langsung gabungin dalam satu gelas, guys. Jadi dia langsung minum, dia tenggak dalam satu gelas. Jadi bukan diminum satu set gitu ya, nggak kayak gitu. Nah, lalu kemudian setelah menenggak sampai 40 saset sekitar pukul
5.30 itu si korban itu bangun dan meminta untuk mengajak berhubungan intim kembali guys. Namun lagi-lagi si pelaku menolak untuk melakukan hubungan intim tersebut. Tiba-tiba si pelaku beranjak pergi ke dapur dan mengambil sebuah martil guys. Dan si pelaku ini merasa mendapatkan sebuah bisikan-bisikan gaib yang menyuruh dia untuk menancapkan martil itu ke bagian kepala si korban guys. Sebuah wawancara yang kita dapat dari sumber Polres Minahasa atau Polda Manado. Kita akan tayangkan. Ini dia videonya. Hah? Si iblis dia, Siapa tuh iblis? korban Siapa dia nama? Haris Mana Jepangnya apa dia? Lisa Ada yang babisik pangana dia iblis. yang berbisik ke kita bilang Siapa yang bisik? korban Siapa yang bisik? Roh halus ini bisik pangana. Kembang. Atau dia bilang siapa yang bisik pangana ya? Tuhan Yesus kata dia Ngana roh komiks ngana. Kong? yang dapat bilang ke kita dia bilang Mana sih kuat ngana? dia bilang Tuhan Yesus kata dia dapat bilang ke kita ya Dia bilang apa? dia bilang kita Tuhan Sebagai komis. Mana kok suara si kuat? dia bilang dia Tuhan Yesus Dia bilang bagaimana pangana? dia bilang begitu loh Dia bilang dia Tuhan Yesus. mesti bunuh ke Lisa supaya mati tuh iblis Kong? bunuh iblis kata Ini gara-gara komiks. Kong terus. Dalam video tersebut, pelaku mengungkapkan bahwa dia telah mendapat bisikan gaib untuk menghabisi nyawa si korban guys. Karena menurut si pelaku, beliau dibisiki bisikan gaib bahwa si korban ini adalah jelmaan dari iblis. Setelah menenggak 20 saset terakhir sekitar pukul 5.30, pelaku tiba-tiba beranjak menuju dapur dan mengambil sebuah martil dan menancapkannya berkali-kali ke kepala korban Haris Mandagi guys. Nah, tidak sampai di situ, si pelaku mengambil gunting yang berada tepat di sampingnya yang tadi habis dia pakai untuk menggunting komiks yang dia minum tadi guys. Sebanyak 40 saset komiks tadi dia gunting memakai gunting yang berada tepat di sampingnya. Dan gunting itu dia gunakan untuk menancapkan kembali ke kepala si korban untuk memastikan bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Gak sampai di situ guys, yang lebih ekstrimnya lagi, si pelaku ini menyayat dan memotong bagian bawah payudara si korban dan merobeknya, lalu memasukkan tangannya untuk memastikan bahwa korban ini jantungnya benar-benar sudah berhenti. Jadi dalam keadaan di daerah bawah payudara tersebut sudah terbuka, si pelaku memasukkan tangannya dan meremas langsung jantung korban hidup-hidup guys. Padahal menurut pelaku, dia melakukan hal itu justru karena masih melihat si korban ini masih dalam keadaan bernafas. Jadi tidak cukup ketika menancapkan gunting untuk memastikan si korban meninggal dunia, si pelaku juga meremas jantung si korban secara langsung agar memastikan si korban ini benar-benar meninggal dunia guys. Setelah melakukan tindak kejinya tersebut guys, si pelaku ini tiba-tiba berganti pakaian, lalu sekitar pukul 6.30 pagi beliau ini mengunjungi kantor polisi Minahasa. Dan anehnya beliau langsung mengakui perbuatannya di kantor polisi tersebut. Awalnya semua anggota polisi yang menerima laporan tersebut agak heran karena beliau ini datang dalam keadaan bersih dan memakai pakaian yang sepertinya baru diganti guys. Tapi beliau mengaku bahwa baru saja membunuh secara keji seseorang bernama Lisa alias Haris Mandagi. Nah, setelah menerima laporan tersebut, polisi akhirnya mengunjungi tempat kejadian perkara dan memang didapati di sana tubuh korban yang hampir putus guys.
Jadi polisi menemukan jasad si korban itu dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Menurut Kanit Satupidum Polres Minahasa Aibda Endro Purnomo saat dimintai konfirmasi pada 1 Mei 2022, beliau mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada pelaku dikarenakan dalam kasus ini pembunuhan yang dia lakukan sangat-sangat sadis dan di luar batas kewajaran. Menurut keterangan yang polisi dapatkan dari si pelaku, motif utama pelaku menghabisi nyawa korban adalah dikarenakan cinta segitiga yang mereka alami. Namun di sisi lain, menurut pihak kepolisian, kemungkinan adanya alasan-alasan lain yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana kasus yang sangat keji ini, guys. Salah satunya adalah polisi mendapatkan informasi bahwa sang korban agak susah memberikan sejumlah uang akhir-akhir ini kepada si pelaku, guys. Nah, bisa jadi ada motif-motif ekonomi yang membuat si pelaku tega menghabisi nyawa sang korban yang mana adalah kekasih sesama jenisnya sendiri. Namun dalam kasus ini polisi masih mendalami kejiwaan sang pelaku dikarenakan polisi juga sangat kaget melihat tindak kekejian pelaku yang nyaris di luar batas kewajaran, guys. Nah, menurut kalian apa sih sebenarnya motif dari pelaku sehingga pelaku ini sampai tega dan sangat-sangat sadis sampai membelah dada dan meremas jantung sang korban ini secara korbannya masih hidup loh, guys, dan jantungnya. Jadi menurut kalian apakah kasus ini benar-benar dilatar belakangi oleh cinta segitiga atau jangan-jangan kasus ini murni karena sang pelaku udah mabuk berat, guys? Tadi seperti yang udah kita lihat bersama bahwa pelaku ini mengkonsumsi lebih dari 20 saset bahkan 40 saset obat batuk komix, guys. Dan yang ketiga, apakah mungkin memang latar belakang dari kasus pembunuhan ini dikarenakan latar belakang motif ekonomi itu sendiri? Komen di bawah, like, subscribe, dan share bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru dari channel YouTube aku. Terima kasih atas perhatian kalian. Goodbye.